Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di diskusi 1 tentang membahas konsep dasar pembelajaran matematika. Bersama saya Mona Amelia SPD dengan nomor induk mahasiswa 501132733. Berikut instruksi diskusi 1 untuk mata kuliah pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas 2 persoalan. Persoalan pertama yaitu tentang perbedaan antara pendekatan behaviorisme dengan pendekatan konstruktivisme. What is the behaviorism approach? Nah, pada pendekatan behaviorisme ini, itu menekankan pada pengamatan terhadap perilaku berupa respon atau tanggapan setelah diberikannya stimulus kepada siswa. Pendekatan behaviorisme memiliki 5 prinsip penting. Yang pertama, fokus pada bagaimana stimulus dapat memicu tanggapan tertentu pada siswa. Stimulus ini bisa saja berupa soal latihan, contoh soal, atau penjelasan konsep sederhana. Yang kedua, terukur dan dapat diamati, seperti kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, kecepatan dalam menghitung, atau keakuratan siswa dalam memberikan jawaban. Prinsip yang ketiga dalam pendekatan behaviorisme adalah untuk memperkuat respon yang diinginkan, guru dapat memberikan penguatan positif pada siswa. Dan yang keempat, prinsip yang tidak kalah penting dalam behaviorisme adalah latihan berulang, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Poin yang kelima yaitu materi pembelajaran disusun secara sistematis, mulai dari yang sederhana hingga permasalahan yang kompleks. Kita masuk pada penjelasan constructivism approach. Nah, pada pendekatan konstruktivisme ini, pengetahuan bukanlah sesuatu yang secara pasif diterima oleh siswa, melainkan pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungannya. 3 poin penting dalam pendekatan konstruktivisme. Poin pertama, siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran, sementara guru sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam membangun pengetahuannya. Dan bahan ajar yang digunakan harus relevan dengan kehidupan siswa dan dapat melatih siswa berpikir kritis. Poin kedua, pembelajaran matematika dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linier, SPLTV, dan lain-lain. Poin ketiga yang penting dalam pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran dimulai dengan masalah autentik, lalu siswa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam menyelesaikan masalah mencari solusi dengan menggunakan konsep matematika yang telah dipelajarinya. Itulah penjelasan tentang perbedaan antara pendekatan behaviorisme dengan pendekatan konstruktivisme. Sekarang kita masuk poin kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan behaviorisme dan pendekatan konstruktivisme. Beberapa kelebihan pendekatan behaviorisme. Yang pertama, hasil belajarnya terukur, sehingga memungkinkan guru untuk mengukur pencapaian siswa secara objektif. Yang kedua, kelebihan pendekatan behaviorisme yaitu struktur pembelajarannya jelas. Siswa dapat dengan mudah mengikuti alur pembelajaran karena materi disajikan secara sistematis. Kelebihan yang ketiga, efektif untuk menguasai keterampilan dasar, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Di balik kelebihan, tentunya ada kelemahan. Nah, ada 3 poin kelemahan pendekatan behaviorisme. Poin pertama, kurang menekankan pada pemahaman konsep, cenderung lebih fokus pada hasil daripada proses. Poin kedua yaitu kelemahan pendekatan behaviorisme, yaitu kurang memperhatikan perbedaan individu siswa. Padahal, setiap siswa kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kelemahan yang ketiga, pendekatan behaviorisme kurang menekankan pada pembelajaran yang bermakna. Kita masuk pada kelebihan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, karena siswa aktif terlibat dalam proses pembelajarannya. Poin kedua, kelebihan pendekatan konstruktivisme yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, karena siswa dilatih untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sementara kelebihan yang ketiga pada pendekatan konstruktivisme yaitu meningkatkan motivasi belajar. Kenapa?
karena siswa merasa pembelajaran matematika relevan dan bermanfaat. Untuk kelemahan pendekatan konstruktivisme, kita juga merangkumnya dalam 3 poin. Poin pertama, pendekatan konstruktivisme membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Yang kedua, itu membutuhkan guru yang berkompeten dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar siswa. Kelemahan yang ketiga, tidak semua materi matematika cocok diajarkan dengan pendekatan konstruktivisme ini. Kita masuk pada poin kesimpulan. Pendekatan behaviorisme memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika, terutama dalam mengajarkan keterampilan dasar. Namun, perlu diimbangi dengan pendekatan lain yang lebih menekankan pada pemahaman konsep dan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Sementara itu, pendekatan konstruktivisme menawarkan alternatif yang menarik dalam pembelajaran matematika, menekankan pada keterlibatan aktif siswa, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Namun dibutuhkan perencanaan guru yang matang dan dukungan dari berbagai pihak. Demikianlah presentasi saya untuk diskusi 1 mata kuliah pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Never give up, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini.